Sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Bapa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami masih dapat beribadah pagi hari ini untuk terus memuji dan menyembah-Mu. Bapa, kami setiap umat-Mu datang mencari wajah-Mu. Kami mohon di mana sahaja kami beribadah pada ketika ini, kami dapat rasakan lawatan dan hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di saat kita sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita, sepatutnya lah kita datang kepada Allah yang hidup. Marilah kita menyembah Dia dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala
segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Walau dimanapun kita berada, tiada alasan untuk kita tidak merasakan kita disatukan melalui lagu ini, karena Roh Allah ada di dalam kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat
memisahkan kita. Saya akan bacakan di sini untuk doa pengampunan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Syurgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang berdosa yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam perkataan, pemikiran, dan perlakuan kami. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, kerana kami selalu menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat syurgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Syurgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan syurgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani. Tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali, supaya kami dapat melayani Engkau dengan penuh kesetiaan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagi Dia segala hormat, pujian, dan syukur. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati kita dan menyembah Tuhan dengan lagu ini. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku,
merupakan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama melafazkan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa, Pencipta Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Shalom kepada seluruh warga PCS Shah Alam. Apa kabar semua? Diharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur kerana Tuhan senantiasa menjaga kita sehingga pada hari ini kita sekali lagi dapat belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kami bagi mempelajari firman Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan supaya kami dapat membuka hati dan fikiran untuk siap ditegur oleh firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan Jun dan pusat telah menyediakan tema bagi bulan ini adalah mengenai berkat. Jadi hari ini kita akan mendengarkan perkongsian dengan subtema yaitu cara menggunakan berkat dari Tuhan. Kalau kita ditanya apakah itu berkat, pasti setiap kita tahu apa jawabannya. Karena kita sudah pernah mendengar ataupun mengucapkan pada sesiapa. Karena bagi kita, perkataan berkat itu bukanlah sesuatu yang baru. Saya percaya kita juga pernah mengucapkan pada seseorang Tuhan memberkati, dan kita juga pernah mendengar di dalam doa. Dan bukan sahaja dalam doa, dalam khotbah juga kita pernah mendengar perkataan berkat ini. Oleh itu, perkataan berkat ini bukan sesuatu yang baru untuk kita. Menyebut soal berkat ini, kata berkat selalu dalam fikiran kita yang kita faham adalah seperti harta benda, material. Berikut adalah contoh-contoh berkat, yaitu yang pertama, berkat harta benda. Dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan di situ, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, contoh yang kedua dalam Ulangan 28 ayat 4a mengatakan, diberkatilah buah kandunganmu,
hasil bumimu, dan hasil ternakanmu. Dan ini adalah merujuk kepada berkat dari segi pertanian atau ternakan. Dan contoh yang seterusnya adalah berkat pekerjaan. Dalam Ulangan 28 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Malaysia mengatakan, diberkatilah segala usahamu. Dan yang terakhir, contoh berkat, yaitu berkat rohani. Dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam syurga. Jadi kita tahu bahwa berkat itu adalah dari segi harta benda, pertanian atau ternakan, pekerjaan, dan juga berkat rohani. Kembali kepada subtema pada hari ini, yaitu cara menggunakan berkat dari Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk menggunakan berkat ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Saya ingin menyentuh dua perkara, yaitu bagaimana cara menggunakan berkat dari Tuhan. Pertama, bersyukur kepada Tuhan dengan segala sumber berkat, dengan memberikan persembahan, sama ada itu bentuk ucapan syukur, janji iman, ataupun sumbangan. Kita memberi persembahan dengan sukacita sesuai dengan kemampuan kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan dengan sukacita dan sesuai dengan kemampuan kita. Poin yang kedua adalah memberkati sesama. Sesuai dengan tema umum PCS, yaitu memberkati sesama, membangun tubuh Kristus. Nah, kita karena Tuhan itu sudah memberikan kita, maka kita sebagai orang yang percaya harus mengongsikan berkat Tuhan kepada orang lain. Sebagai contoh, Paulus dia berkata dalam Roma 15 ayat 29, dikatakan di situ, apabila aku datang kepada kamu, aku akan berkongsi berkat yang berlimpah-limpah daripada Kristus dengan kamu. Dengan demikian, apa sahaja bentuk berkat yang kita terima daripada Tuhan, apakah itu dalam bentuk harta benda, pertanian, peternakan, pekerjaan, maupun berkat rohani, kita sebagai orang yang percaya harus mengongsikan pada orang lain. Jadi sebagai penutup, ingatlah bagaimana kita dapat menggunakan berkat dari Tuhan, yaitu pertama memberi persembahan dengan sukacita menurut kemampuan kita. Dan yang kedua adalah memberkati sesama dengan mengongsikan berkat Tuhan kepada orang lain. Sampai sini sahaja perkongsian kita. Semoga kasih Tuhan menyertai kita semua, walau di mana saja kita berada, dan dilindungi Tuhan senantiasa. Dosa kita dibayar lunas bukan dengan emas perak, namun dengan darah Yesus. Mari hargai anugerahnya sehingga kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Sungguh ku bangga Papa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih
kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur walaupun kami berada dalam situasi yang agak mencabar ini, di mana dunia sekarang menghadapi serangan virus COVID-19. Kami anak-anak-Mu masih berkesempatan untuk memberi uang persembahan pada hari ini sebagai tanda ucapan syukur kami di atas pertolongan Tuhan, berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Biarlah dengan uang persembahan ini kami dapat guna pakai untuk memajukan lagi pelayanan kami di tempat ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini masih mencari pekerjaan. Kami berdoa, Engkaulah yang membuka jalan buat mereka. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Seterusnya adalah ruangan doa syafaat. Jadi saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa bagi bahan doa ini. Yang pertama, kita akan berdoa bagi pengkhotbah kita. Kedua, situasi negara kita pada saat ini. Dan seterusnya, kesehatan ekonomi dan iman jemaat kita. Dan tidak lupa keluarga kita yang di kampung. Dan saudara-saudara boleh berdoa, mendoakan bahan doa pribadi saudara-saudara. Baiklah, pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita agar berfokus kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami sangat mengucap syukur karena kami masih punya peluang untuk dapat berdoa bersama-sama ya Tuhan, walaupun hanya secara alam maya. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, kuasa Engkau tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan Engkau dan kasih Engkau yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan pengkhotbah kami pada hari ini ke dalam tangan Engkau. Engkau yang melihat pengorbanannya dari segi masa dan tenaga untuk mempersiapkan pelayanannya pada hari ini. Kami percaya Bapa bahwa Engkau, segala usahanya Bapa tidak akan sia-sia. Dan kami mau berdoa agar Engkau terus memberkati hidupnya, memberkati keluarganya, berikan dia kesehatan yang baik. Dan biar kiranya ya Tuhan pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuannya dan kasihnya kepada Engkau ya Bapa terus bertambah hari demi hari ya Tuhan. Segala kekhawatiran, segala pergumulan, segala isi hatinya dan impiannya kami mau menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Untuk Engkau yang berikan dia penghiburan, damai sejahtera, dan juga merealisasikan segala impiannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat karya Engkau yang luar biasa dalam hidup pengkhotbah kami pada hari ini. Dan Bapa, saat ini kami juga mau menyerahkan negara kami Malaysia ke dalam tangan Engkau, untuk Engkau menyembuhkan negara kami Malaysia ya Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang negara kami alami pada saat ini ya Tuhan. Dan ya Bapak, kami mau berdoa bagi kerajaan Malaysia, bagi menteri-menteri yang telah terpilih untuk mentadbir negara ini, agar Engkau berikan mereka kebijaksanaan bagaimana mengatur negara pada saat ini, dan bagaimana untuk memenuhi keperluan rakyat dari segala peringkat ya Tuhan. Berikan mereka juga kebijaksanaan bagaimana mengatur dalam pembahagian vaksin, dan kiranya pembahagian ini dapat dilaksanakan dalam masa terdekat ini. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi frontliners yang bertunggus-tunggus ya Tuhan untuk menjaga, untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Kami tahu mereka sudah penat ya Bapa, tapi kami mau berdoa agar Engkau berikan mereka kekuatan fisikal, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka extra energi ya Bapa, dan berikan yang Kau berkati keluarga mereka juga, agar keluarga mereka juga dapat memahami keadaan mereka dan sentiasa memberikan mereka sokongan moral ya Tuhan. Bapa, kami tidak lupa berdoa bagi semua rakyat, netizen ya Tuhan, agar kami semua dapat tidak mementingkan diri kami sendiri dan terus mematuhi semua SOP yang diberikan oleh kerajaan. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa bagi keluarga ataupun individu yang sedang menghadapi, yang sudah terkena virus ini, agar Engkau yang memberikan mereka kesembuhan, berikan mereka penghiburan dan damai sejahtera. Bagi keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan ya Tuhan, mengalami kehilangan ahli keluarga yang mereka sayangi disebabkan oleh virus ini, kami mau berdoa agar Engkau berikan mereka penghiburan juga ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan situasi ini ke dalam tangan Engkau, dan kami mau percaya Bapa bahwa situasi ini, keadaan ini bukanlah kehendak Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau mampu ya Bapa menjadikan situasi ini sesuatu yang baik bagi kami ya Tuhan.
Biar kiranya Bapa, kami terus berharap kepada Engkau. Seterusnya Tuhan, kami mau berdoa bagi iman, bagi kesehatan ekonomi dan iman jemaat. Kami mau berdoa bagi jemaat PCS Shalom secara khususnya ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang saudara-saudara kami alami. Karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap satu mereka ke dalam tangan Engkau. Berikan jemaat PCS satu kesehatan yang baik ya Tuhan. Jika ada di antara kami yang sakit, kami mau berdoa agar Engkau yang berikan kesembuhan. Tuhan Yesus Kristus, berikannya Engkau yang terus menjaga jemaat PCS Shalom. Dan berikannya Bapa, Engkau yang terus membukakan pintu-pintu berkat untuk memenuhi keperluan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya segala berkat yang kami ada, yang kami perolehi selama ini, itu semuanya daripada Engkau juga. Bagi keluarga yang menghadapi, keluarga atau individu yang menghadapi masalah ekonomi pada saat ini, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka, dan Engkau sudah menyediakan berkat bagi mereka ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarkan Engkau terus berikan mereka damai sejahtera dan pengharapan bahwa Engkau Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, dan Engkau punya berkat bagi mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa dalam era sekarang ini ya Bapa, banyak isu, banyak hal ya Bapa yang boleh membuatkan kami jatuh, melupakan iman kami, tapi kami mau berdoa agar Engkau yang terus menjaga ya Tuhan, membantu kami ya Tuhan untuk tetap kuat di dalam Engkau Yesus Kristus, tetap percaya bahwa Engkau Yesus, dan menjadikan Engkau Yesus sebagai center, sebagai pusat di dalam kehidupan kami sehari-harian ya Bapa. Dimanapun jemaat PCS pada saat ini, kami percaya Engkau Yesus yang bersama-sama dengan mereka, menjaga mereka dan melindungi mereka. Bapak, kami tidak lupa bagi keluarga kami yang di kampung. Sungguhnya dalam hati kami ya Bapak, kami sangat rindu untuk dapat bersemoga dengan mereka, terutama bagi kami yang sudah lama tidak balik ya Tuhan. Karena itu ya Bapak, kami mau berdoa agar Engkau yang terus memberikan mereka kesehatan yang baik. Sungguhnya Bapak, banyak di antara kami ya Bang, Ibu Bapak kami sudah tua ya Tuhan. Berikan kadangkala ya Bapak membuatkan kami risau bagi mereka dan mereka di kampung. Karena itu ya Bapak, kami mau berdoa agar Engkau yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Engkau ya Tuhan, menjaga kesehatan mereka, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kedamaian setiap hari ya Tuhan, agar mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan indah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami benar-benar mohon ya Tuhan, dalam keadaan ini sekarang ini ya Bapak, yang sukar untuk bertemu dengan mereka, ajar kami ya Bapak untuk terus menghubungi mereka juga, karena kami tahu mereka juga rindu pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat anugerah Engkau. Ini adalah doa-doa permohonan kami, isi hati kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Banyak hal yang kami tidak dapat pahami, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengerjakan sesuatu, Engkau yang tetap setia menjaga kami ya Tuhan, melihat keperluan kami, memberkati kami. Nanti ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Berakhirlah sudah ibadah kita pada hari ini. Biarlah melalui lagu ini kita ingat bahwa setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan. No korikot kono kasih di Yesus, tomakyada no kesalahan, esanan no kaigina bodiko, kasih di kuasa dirahada, iraha di Tuhan, imangada di susino kaigina bodiko di kuasa diraha di Yesus di Tuhan maka ovoso oniko tumakyada do kesalahan akau siko dong sopot kabi tu ikuasa di Tuhan Yesus, iraha di Tuhan, imangada di saladiko, nasusino kaigina bodiko, di kuasa diraha di Yesus, nasusino kaigina bodiko, tu iraha di Tuhan Yesus, tu morimo kono kai kuasa di kuasa diraha di Tuhan, iraha di Tuhan, imangada di saladiko, nasusino kaigina bodiko, ikuasa diraha di Yesus. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian hari ini dan selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah online kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.